siang yang cerah ini masih bahagia semua ya. Oke, anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mohon itu yang di belakang itu kursi masih di atas meja itu, Mas. Ya, siapa yang naikin tadi ya? Tolong diturunin, ya. Tolong biar kita nyaman di ruangan ini, belajar nyaman. Nanti kita juga bisa tenang, pikiran bisa cemerlang. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum mulai pembelajaran, mari kita awali dengan baca doa kepada Ketua Kelas, Pak Kabarudin, silakan baca doa. Baik, terima kasih. Anak-anakku yang berbahagia, siapa yang hari ini tidak masuk? Ayu ya, sakit. Iya. Sakit, nanti kita doakan ya anak-anakku. Kita doakan semoga Ayu lekas sembuh dan bisa berangkat lagi untuk minggu depannya. Anak-anakku yang berbahagia, materi hari ini, sebelum kita masuk materi hari ini, Bapak kepingin tahu siapa yang ingat pembahasan kemarin. Oh iya, kemarin pembahasan tentang pernikahan dalam Islam, yaitu membahas tentang subtema makna pernikahan dalam Islam, dalil-dalil pernikahan dalam Islam, gitu ya. Pinter. Kemudian sampai kepada hukum pernikahan dalam Islam kemarin ya. Pinter anakku sekalian. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan lanjut tentang masih di topik pembahasan pernikahan dalam Islam. Siapa yang sudah kemarin tugasnya dikerjakan untuk resume? Ya? Oke, siapa yang tahu? Hari ini kita akan bahas apa? Oh, iya. Bu Najah. Najah pinter ya, Najah ya. Iya. Hari ini kita akan bahas tentang rukun dan syarat pernikahan. Ya. Rukun dan syarat pernikahan. Yang kedua, kita akan bahas tentang orang-orang yang tidak boleh dinikahi dalam Islam. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan bahas tentang hak dan kewajiban suami istri, serta hikmah pernikahan dalam Islam. Pinter Najwa ya. Anak-anakku yang berbahagia, nanti kita belajar hari ini, kita akan bahas 4 hal itu, dan nanti Bali berharap kalian bisa berdiskusi di kelompok ya, untuk mendiskusikan, menganalisis. Nanti Bali kita bagi kelompok, silakan kita berdiri, berhitung 1 sampai 4 ya. Oke, 1 sampai 4, nanti 1 kelompok 1, 2 kelompok 2, dan sampai 4 kelompok 4 ya. Oke, kelompok 1 Kabarudin, diketahui Kabarudin ya. Kelompok 2 Nina, kelompok 3 Ayu, dan kelompok 4 Naza. Silakan masing-masing kelompok. Kelompok 1 membahas tentang rukun dan syarat pernikahan. Nanti dianalisis, kemudian didiskusikan di kelompok. Kemudian nanti kita masing-masing kelompok akan presentasi. Yang kedua nanti bahas tentang orang-orang yang tidak boleh dinikahi dalam Islam, wanita yang tidak boleh dinikahi dalam Islam. Yang ketiga, yang kelompok 3 nanti membahas tentang kewajiban dan hak suami istri. Dan yang kelompok 4 nanti membahas tentang hikmah pernikahan dalam Islam. Oke, silakan Bapak kasih waktu 15 menit. Ya, cukup ya?
Nggak cukup, yaudah tambah 2 menit aja. Jadi 17 menit ya, 17 menit, silahkan diskusi. Baik, sudah selesai? Ya, sudah selesai. Silakan kelompok, ya nggak urut nggak apa-apa. Ini kelompok yang sudah siap dulu aja. Siapa yang sudah siap? Yang sudah siap kelompok Oh 3. Oke, kelompok 3 Nina ya. Silakan. Baik. Yang lain dengarkan. Coba perhatikan kelompoknya ya. Oke, baik. Kelompok 3 sudah presentasi. Sudah paham semua ya? Diperhatikan ada masukan kelompok lain, coba. Yang kelompok lain. Kelompok 2, kelompok 1 ya. Ada yang kurang nggak disampaikan di kelompok 3 tadi? Kelompok Nina ya. Tentang hak dan kewajiban suami istri. Jadi kalau suami istri itu ada hak dan ada kewajibannya. Ada kewajiban suami, ada kewajiban istri, ada hak suami, ada hak istri, dan ada kewajiban suami istri. Ya, bisa dipahami ya? Itu kelompok 3 tadi ya. Yang lain, kelompok lain. Nah, paham ya? Oke, Bapak Ibu, ya, anak-anak sekalian, Bapak akan coba kasih, saya paling minta setiap kelompok memberi kesimpulan dari diskusi masing-masing kelompok yang lain, ya, dengan memberi kesimpulan dengan kelompok 1 memberi kesimpulan kelompok 2, kelompok 2 memberi kesimpulan kelompok 3, kelompok 3 memberi kesimpulan kelompok 4, dan begitu kelompok 4 memberi kesimpulan kelompok 1 ya, tentang materi yang kita bahas hari ini. Oke, sudah? Baik, ya sudah ya. Coba satu saja kelompok. Kesimpulannya kelompok 1 tadi apa? Coba kelompok 2. Ya, oke. Baik. Jadi bahwa rukun dalam rukun pernikahan dan syarat pernikahan dalam Islam itu betul-betul ditekankan. Jadi mengapa dia harus ada rukun pernikahan? Karena memang kalau tidak memenuhi rukun pernikahan, pernikahan dalam Islam maka tidak sah. Ya, setidaknya ada berapa? Ada 5 ya, ada 5 rukun nikah. Yang pertama ada suaminya, kan gitu ya. Ada calon istri, ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada saksi 2 orang saksi, kemudian ada ijab kok. Gimana kalau salah satunya tidak ada? Ya tidak sah. Salah 2-nya apalagi? Kan gitu ya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Itu kesimpulan materi pada hari ini. Anak-anakku yang berbahagia, ini untuk post-test ya, silakan dikerjakan. Ada 5 soal nanti untuk mengukur kalian sudah paham apa belum tentang materi hari ini ya. Sudah? Ada 5 soal, enggak sulit. Silakan, sudah? Oh sudah, terima kasih. Baik, anak-anakku yang berbahagia, yang terakhir, nanti Pali berharap kalian kerjakan tugas di rumah. Ini terkait dengan materi yang akan kita bahas untuk minggu ke depan. Apa? Materi yang kita bahas untuk minggu depan adalah tentang prosesi pernikahan. Nanti kita akan simulasi, ya, biar tahu persis apa saja yang harus terpenuhi dalam pernikahan dan bagaimana proses pernikahan itu sampai bisa dinyatakan sah menurut pandangan Islam. Nanti dibuat resume dan nanti kita akan bahas di minggu depan. Baik, anak-anakku sekalian, demikian pertemuan hari ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa li akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.